Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wilujeng enjing. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya ada dalam kondisi yang sehat, ada dalam suasana yang menyenangkan. Bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah, sebuah video pembelajaran suplemen yang dibuat dalam rangka menunjang pembelajaran anak-anakku semua selama belajar dari rumah. Masih bersama Mang Guru Mumu. Kita akan belajar pada pagi hari ini melanjutkan materi kita yang kemarin pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu dengan muatan pelajaran lokal bahasa Sunda, dan materinya masih mengenai undak usuk basa, sebuah materi yang sangat menarik karena materi ini akrab di telinga kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah adab atau tata krama bagaimana kita berkomunikasi baik dengan rekan sepermainan atau dengan orang tua kita. Materi ini penting karena anak-anakku semuanya perlu menerapkan ya tata krama dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anakku semuanya, untuk pertemuan pada pagi hari ini di layar tertulis bahwa materi ini untuk kelas 5. Namun bagi anak-anakku semuanya yang kelas 1 sampai kelas 6 atau yang sedang belajar bahasa Sunda ya, yang SMP, SMA, itu boleh melihat, menonton video pembelajaran ini karena memang video pembelajaran ini cocok bagi anak-anakku semua, bagi adik-adik semua yang sedang belajar bahasa Sunda. Baik anak-anakku semuanya, mari kita mulai saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan siapkan segala macam kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anakku semuanya. Seperti biasa ya, seperti biasa kita ada pengantar terlebih dahulu ya. Pengantarnya adalah dalam bahasa Sunda disebutnya pangjajab ya. Nah, apa yang akan disampaikan nanti ini berkaitan dengan upaya kita ya, upaya kita dalam rangka merawat atau bahasa Sundanya ngamumule bahasa Sunda. Nah, kenapa belajar bahasa Sunda itu penting? Pertama, bahasa Sunda mangrupakeun bahasa indung ya. Jadi bahasa Sunda teh bahasa indung warga Jawa Barat anu kudu dijaga jeung diriksa ya. Ini alasan pertama. Lalu alasan kedua, kunaon si urang kedah diajar bahasa Sunda? Bahasa teh ciciren bangsa, lamun leungit basana tangtu ilang bangsana. Nah, bahasa Sunda ini ciri identitas ya, identitas dari bangsa Sunda, dari suku Sunda, dari orang Sunda. Jika bahasanya hilang ya, maka apa yang akan kita sebut dari orang Sunda itu ya, karena bahasanya sudah tidak ada. Maka dari itu kita berupaya menjaga, melestarikan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu kita, sebagai identitas dari suku Sunda. Lalu upayanya seperti apa? Upayanya adalah pertama melalui percakapan sehari-hari. Silahkan anak-anakku semuanya gunakan bahasa Sunda dalam percakapan sehari-hari di rumah ya, dengan teman sepermainan. Silahkan digunakan, upayakan setiap hari kita ngobrol dengan menggunakan bahasa Sunda. Minimal di rumah ya. Kalau di sekolah kita kan pakai bahasa Indonesia. Nah, kalau di rumah gunakanlah bahasa Sunda. Lalu yang kedua adalah dengan melalui pembelajaran di sekolah. Pembelajaran di sekolah atau pengajaran di sekolah
ini merupakan salah satu upaya dalam rangka menjaga dan melestarikan bahasa Sunda. Jadi bahasa Sunda itu penting ya anak-anakku semuanya, terutama bagi kita warga Jawa Barat yang harus mencintai dan menjaga budaya-budaya yang ada di Tatar Sunda. Itu ya anak-anakku semuanya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada tiga ya, ada tiga tujuan pembelajaran. Nah, kita akan belajar mengenai pola undak usuk basa anu kadua, anu katilu jeung nu kaopat. Kamari nya urang parantos diajar pola nu kahiji nya kumaha ari pola nu kahiji. Nah, kiwari urang bade medar pola nu kadua, katilu jeung nu kaopatnya. Hari ini kita akan menjelaskan tentang pola yang kedua, ketiga dan keempat. Insya Allah tidak akan lama anak-anakku semuanya ya. Nah, sebelum dilanjutkan Bapak ingatkan, silahkan kamu siapkan kebutuhan belajarnya, terutama berupa kamus ya. Kamus bahasa Sundanya disiapkan. Bagi yang belum punya, silahkan minta ya ke orang tuanya, ayah bunda, silahkan difasilitasi putra-putrinya untuk belajar bahasa Sunda dengan menyediakan kamus bahasa Sunda ya. Insya Allah tidak akan mahal ya. Beli yang standar saja ya. Dan sebelum belajar mari kita berdoa ya. Upayakan sebelum belajar kita berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, supaya apa yang akan kita pelajari hari ini bisa dapat dengan mudah kita pahami, dapat kita amalkan dengan baik. Lalu mohon pada ayah bunda semuanya, pada bapak ibu yang mendampingi, mohon doakan dan terus dampingi putra putrinya untuk tetap belajar di samping ayah bunda semuanya, supaya putra putri kita dalam belajarnya ada dalam kondisi yang aman, ada yang kondisi yang nyaman, sehingga proses pembelajarannya bisa bermakna. Nah, pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang akan terus diingat oleh putra-putri kita, yang akan terus melekat di hati putra-putri kita, di ingatan putra-putri kita. Maka upayakan setiap kegiatan pembelajaran yang dialami oleh putra-putri kita itu ada dalam kondisi yang bermakna ayah bunda semuanya ya. Itu sedikit pesan bagi kami. Baik anak-anakku semuanya ya, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingatkan kembali bahwa kemarin kita sudah belajar mengenai undak usuk bahasa Sunda, bahwa katanya ada berapa jenisnya, ragamnya ada 3 ya. Ada ragam bahasa Loma, itu yang A, kemudian ada ragam bahasa Lemesker sorangan, ada ragam bahasa Lemesker batur ya. Kamu sudah paham ya. Nah, bagi yang belum melihat video pembelajaran Bapak, silahkan tonton dulu yang sebelumnya supaya kita nyambung. Baik, ada 3 ragam bahasa Loma ya, bahasa Lemesker sorangan atau ker pribadi, aya bahasa Lemesker batur ya. Itu. Nah, kemarin juga kita sudah belajar pola yang pertama ya. Pola yang pertama itu pola yang pertama itu A tidak sama dengan B tidak sama dengan C. Contohnya juga kemarin sudah kita bahas bersama-sama. Jadi pola yang pertama ini antara bahasa Loma, kemudian bahasa Lemesker sorangan, bahasa Lemesker batur itu berbeda bentuknya ya. Semuanya berbeda. Itu pola yang pertama. Nah, kalau pola yang kedua seperti ini anak-anakku. Ini pola yang kedua. H sama dengan B ya, tetapi tidak sama dengan C ya. Nah, jadi ini lebih gampang ya. Antara bahasa Loma dan bahasa Lemesker sorangan ya, itu sama anak-anakku ya. Kata-katanya sama ya, kecapna sarua, tapi beda pikeun bahasa Lemesker batur. Jadi yang beda cuma untuk orang lain, bahasa halus untuk orang lain. Nah, contohnya di sini Bapak contohkan gigi dalam bahasa Indonesia. Bahasa Sundanya itu bisa huntu, bisa waos ya. Apa bedanya? Huntu itu untuk bahasa Loma. Kalau kita ngobrol dengan
teman sepermainan, dengan adik kita ya, dengan siapapun yang usianya di bawah kita, itu gunakan bahasa Loma anak-anakku semua ya. Kamu bisa gunakan kecap huntu ya. Orang tiasa nganggo kecap huntu. Begitupun kalau kita menggunakan untuk obrolan dengan orang yang lebih tua dari kita ya, tapi untuk diri kita sendiri misalkan kata huntu itu kecap huntu dianggo ke urang sorangan, maka anggo kecap huntu. Nah, beda halnya ketika kita menggunakan untuk orang lain yang perlu dihormati dengan orang yang lebih tua, maka kita gunakan waos ya. Nah, itu adabnya ya. Ada gigi itu bahasa Sundanya bisa huntu, bisa waos ya. Lalu bibir itu dalam bahasa Sunda itu biwir atau lambai. Nah, itu yang bisa kita pahami bahwa bibir itu dalam bahasa Sunda ada dua, bisa biwir, bisa lambai. Nah, lambai ini untuk bahasa lemes keur batur ya. Gimana? Mau dikasih contoh dulu? Oke ya, Bapak kasih contoh dulu ya supaya gampang ya. Oke, contohnya seperti ini. Contoh kalimatnya. Nah, ini contoh yang A. Cenah kamari maneh nyeri huntu, geus ka dokter gigi acan. Nah, ini contoh kalimatnya. Cenah kamari maneh nyeri huntu, geus ka dokter gigi acan. Nah, di sana kan kecap nu dianggo kecap huntu. Nah, berarti ini kita sedang ngobrol dengan siapa? Dengan teman kita ya. Dengan teman sepermainan kita. Maka kita gunakan kecap huntu. Kita gunakan kata huntu. Nah, kalau kondisinya misalkan kita sedang bicara dengan pimpinan kita ya, anak-anakku semuanya misalkan sedang bicara dengan bapak ibu gurunya. Nah, misalkan bapak ini contohkan bapak sedang ngobrol dengan kepala sekolah ya di sekolah bapak. Bapak bilang gini, abdi kamari nyeri huntu numawi tetiasa dongkap ke kantor. Nah, berarti kan kita sedang bicara, bapak sedang bicara tuh dengan ibu kepala sekolah, sehingga beliau kan harus dihormati ya. Maka di sini bapak menggunakan kecap huntu ya, kata huntu. Kenapa? Karena huntunya itu ya giginya itu menunjukkan untuk diri bapak sendiri ya, itu huntu, maka kita gunakan huntu. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita ingin menanyakan ya, dan giginya itu berhubungan dengan orang lain, maka kita gunakan waos. Contohnya kalimatnya seperti ini. Ini berupa kalimat pertanyaan ya. Saurna bapak nyeri waos dinten kamari teh, kumaha ayeuna parantos damang. Nah, ini kan bertanya. Orang yang ditanya itu orang yang layak kita hormati, maka kita gunakan kata waosnya. Orang anggo kecap waos gitu ya. Paham ya anak-anakku semua ya? Jadi yang pertama itu untuk bahasa Loma, yang kedua untuk bahasa halus diri kita sendiri, yang ketiga bahasa halus untuk orang lain ya, itu. Oke, tadi sudah sampai bibir ya, sekarang hidung. Hidung itu dalam bahasa Sunda bisa irung, bisa pangambung. Nah, ini sesuai dengan situasi percakapannya. Lalu baju dalam bahasa Sunda itu bisa baju, bisa raksukan anak-anakku ya. Kalau kita ngobrol dengan ibu kita, dengan bapak ibu guru, nah misalkan kita mau menanyakan bajunya, maka kita gunakan kata raksukan ya. Urang anggo kecap raksukan ya. Terus nonton dalam bahasa Sunda itu lalajo anak-anakku ya, lalajo atau nongton, itu lemesna nongton. Ngaji itu dalam bahasa Sunda sama ngaji, dan halusnya itu ngaos ya, itu. Terus minum dina bahasa Sunda nyaeta nginum, atau tiasa oge nganggo kecap ngaleueut. Nah, ngaleueut ini merupakan bahasa halus ya. Lalu puasa saum. Terus sarung dalam bahasa Sunda itu samping atau sinjang anak-anakku ya.
Dan yang terakhir contohnya main. Main itu dalam bahasa Sunda berarti ulin. Nah, ulin atau halusnya itu amengan ya, bahasa lemesna amengan. Oke, paham ya anak-anakku semuanya. Jadi pola kedua ini adalah antara bahasa Loma dan bahasa lemes kersorangan itu sama ya, sama. Sangat mudah menghafalnya. Kamu cuma menghafalkan bahasa lemes keur batur. Itunya urang teraskeun. Pola nukatilu. Pola nukatilu nyaeta sapertos kieu. A teu sarua jeung B, tapi sarua jeung C. Ya. Tingali contohna. A, nah ieu bahasa Loma ini tidak sama dengan bahasa halus keur sorangan. Nah, tapi bahasa halus keur sorangan sama dengan bahasa halus keur batur. Ya, bahasa lemes keur batur sareng bahasa lemes keur sorangan ieu sami. Ya, sarua. Ya. Contohna bahagia. Bahagia itu bahasa Sundanya bunga. Ya, bunga itu bahasa Loma. Ya. Nah, bahasa lemesna bingah. Nah, boh keur sorangan, boh keur batur eta sami bingah nganggonanya. Terus kalah. Kalah dina bahasa Sunda bisa dua, bisa eleh, bisa kawon. Ya, bisa eleh, bisa kawon itu. Eleh mangrupakeun bahasa Loma, kawon mangrupakeun bahasa lemes. Lemes keur saha? Keur sorangan tiasa, keur batur tiasa. Ya, sami bae. Terus biarkan saja. Nah, bahasa Sundanya kajeun. Ya, kajeun atawa sawios. Ya, sawios itu bahasa lemesna. Terus pernah. Pernah dalam bahasa Sunda berarti kungsi. Ya, kungsi emutkeun ya. Bahasa Sunda dari pernah adalah kungsi. Atawa lemesna nyaeta kantos. Ya, kantos. Ini bahasa halus untuk sendiri atau untuk orang lain sama saja. Kemudian bertemu. Bertemu bahasa Sundanya tepung. Ya, patepung. Nah, atawa lemesna tepang, patepang. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita ke contoh. Contohnya, nah, contoh yang pertama ya, nuka hiji, nuka dua, nuka tilu. Jang Iwan kacida bungaheun dumeh menang hadiah lebaran. Nah, Jang Iwan teh berarti orang yang lebih muda dari kita. Bunga pakainya bahasa Loma, bungaheun. Contoh yang kedua, abdi kacida bingahna wireh kenging hadiah lebaran. Nah, ini berarti untuk kita sendiri. Bahasa halus untuk kita sendiri, bingah. Lalu yang ketiga, Ibu Aminah bingaheun wireh kenging hadiah lebaran. Nah, ini yang bahagia siapa? Ibu Aminah. Berarti kita gunakan kecap bingah. Orang Anggo kecap bingah. Ibu Aminah bingaheun wireh kenging hadiah lebaran. Paham ya anak-anakku semua ya? Gampang kan? Jadi pola yang ketiga ini antara bahasa halus untuk sendiri dan bahasa halus untuk orang lain ini sama. Ya, sama. Oke, kita lanjut pola yang keempat. Pola yang keempat ini sangat mudah, paling mudah. Ini semuanya sama. Antara bahasa Loma dan bahasa halus ini semuanya sama. Ya, contoh kata ada dalam bahasa Sunda itu aya. Itu untuk apapun ya, untuk bahasa Loma, bahasa halus ini gunakan kata aya ya. Berapa? Ini dalam bahasa Sunda sabaraha. Bagaimana? Kumaha. Apa? Naon. Itu. Ini ieu. Pertama kahiji ya. Ke-10. Nah, pola yang keempat ini, pola anu kaopat ieu mah teu kudu hese mikiranana. Nu kaasup pola nu kaopat ieu teh nyaeta kecap bilangan, kecap pananya, kecap panunjuk, kecap tingkatan. Jadi yang termasuk pola keempat ini biasanya itu kata-kata bilangan. Tadi ya, pertama, kedua, ketiga, ke-10 ya. Lalu kecapanannya. Ya, kecapanannya, kata tanya, ini sama semuanya. Lalu kecap panunjuk. Ya, kata penunjuk ya. Itu, ini ya. Kemudian kecap tingkatan. Nah, tadi tingkatan pertama, kedua,
Kalau tadi kecap bilangan berarti hiji, dua, tilu. Kalau kecap tingkatan kahiji, kadua, katilu. Gitunya. Nah, itu. Nah, ini pola yang keempat, sangat mudah. Pola yang keempat ini semuanya sama. Baik bahasa loma, bahasa halusnya, bahasa lemes keur sorangan, bahasa lemes keur batur, eta sami ya. Paham ya anak-anakku semuanya? Jadi kita sudah belajar 4 pola undak usuk basa dina bahasa Sunda. Pola nu kahiji tadi beda-beda nya, antawis bahasa loma, bahasa lemes keur sorangan, bahasa lemes keur batur, eta beda teu sami bentukna. Pola nu kadua nyaeta anu kahiji jeung nu kadua sami, tapi nu katilu benten nya. Pola nu katilu A teu sami sareng B, tapi B sami sareng C nya. Pola nu kaopat sadayana sami nya, A B C sami sadayana. Gampilnya, nah eta pola dina bahasa Sunda. Nah, sarengsena urang paham nya, sarengsena uninga karena pola-pola undak usuk basa, maka ayeuna urang diajar adab ngagunakeun undak usuk basa Sunda nya. Bapa ngemutkeun deui yen ngagunakeun undak usuk basa Sunda teh henteu leso tina unsur nu ngarojongna nya. Jadi aya unsur nu ngarojong, ada unsur pendukungnya anak-anakku. Apa itu unsur pendukungnya? Pertama, lentongna nyarita, intonasinya anak-anakku ya. Itu. Jadi orang kedah merhatoskeun oge lentong nyarita. Intonasi dalam bicara itu harus pas, harus menunjukkan rasa hormat, adab yang semestinya. Lalu pasemon itu mimik muka ya, mimik mukanya itu harus dijaga. Lalu rengkuh, gerak awakna ya, gerak awak, postur tubuhnya harus dijaga ya. Lalu tata busana, pakaian juga harus sopan ketika kita berbicara dengan orang yang layak kita hormati, terutama yang usianya lebih tua dari kita. Nah, tapi dari itu semuanya yang menjadi dasar adalah niat ya, niat dan kebersihan hati ya. Iktikad atau kaweningan hati orang nu nyaritana. Jadi jaga iktikad baik kita, pastikan apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita rasakan itu sama ya, antara hati dan ucapan dan pikiran kita harus sama. Tidak boleh mulutnya manis tapi hatinya buruk ya, itu nggak boleh, harus baik semuanya. Oke, itu ya anak-anakku semuanya, pembelajaran kita hari ini alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah parantos rengse, orang parantos nuntaskeun nya, nuntaskeun 4 pola undak usuk basa Sunda. Emutnya bentuk-bentukna pola nu kahiji dugi pola nu kaopat. Ingat ya bentuk-bentuk dari pola yang pertama dan sampai yang keempat. Supaya kamu lebih paham, maka Bapak berikan tugas nih. Ada tugas untuk kamu. Tugas itu pancen ya. Dalam bahasa Sunda pancen. Non pancen apa? Nah, sami sareng video nu sateu acana. Teangan kecap sejen nu ngabogaan pola kahiji. Nah, ieu lepatnya sanes pola kahiji. Pola nu kati 2, katilu jeung kaopat nya. Maaf, Bapak salah menuliskan. Lalu jeun contoh kalimahna. Nah, buat kalimatnya. Jadi tugasnya kamu cari kecap-kecap yang lainnya nu sejen anu ngabogaan pola K2 sanes kahijinya. Ini salah mengetik. Pola nu kahiji K2, katilu jeung nu kaopat nya. Terus jeun contoh kalimatna. Berapa, Pak? Sabaraha, Pak? Bebas ya. Minimal 1, boleh 3, boleh 5. Terserah kamu saja ya. Ini sesuai dengan kemampuan kamu. Silahkan minta tolong ke orang tuanya, minta tolong ke tetangga, atau kamu lihat di kamus. Oke? Siap. Hatur nuhun tina sadaya perhatosanana, hapunten tina sadaya kakirangan sareng kalepatanana. Sareng Bapak nuhunkeun dukungan kasadayana supaya bisa di like, di share, di komennya, dicaangkeun tah si loncengna nya, si belna. Ulah hilap subscribe-nya, subscribe
margi nu namina subscribe teh naon gratisnya barangkali sadayana. Kitu pisan anu tiasa disanggakeun, hapunten sakali deui sareng hatur nuhun dipungkas ku ucapan permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang pendak di dina video pembelajaran nu salajengna.